Pemirsa masih bersama kami di Presisi Siang. Polres Gayo Luas Polda Aceh terus hadir untuk masyarakat dengan melakukan aksi nyata pasca bencana alam. Bersinergi dengan Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gayo Luas, Polres Gayo Luas melaksanakan pembukaan akses jalan di Dusun Uning, Desa Pining, Kecamatan Pining. Akses jalan tersebut sebelumnya tertutup material banjir bandang berupa lumpur, batu, dan kayu, sehingga tidak dapat dilalui kendaraan roda 4. Kondisi ini sempat menghambat mobilitas warga serta distribusi kebutuhan masyarakat. Dengan menggunakan alat berat, proses pembersihan material dilakukan secara bertahap hingga badan jalan kembali terbuka. Berkat kerjasama lintas sektor, akses jalan kini sudah dapat dilalui kendaraan roda 4 dan kembali normal. Pembukaan akses jalan ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan aktivitas masyarakat serta meningkatkan keselamatan dan kenyamanan warga pasca bencana. Sinergi Polri dan pemerintah daerah ini menjadi wujud nyata komitmen bersama dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Gayo Luas. Dari Humas Polres Gayo Luas Polda Aceh melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, Polres Halmahera Barat, Polda Maluku Utara menunjukkan respon cepat dalam menangani bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah desa di Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat. Pemirsa, hujan dengan intensitas tinggi mengakibatkan beberapa desa di Kecamatan Ibu terendam banjir. Personel Polres Halmahera Barat gerak cepat evakuasi warga terdampak. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Banjir terjadi akibat curah hujan yang tinggi yang menyebabkan debit air sungai meningkat dan meluap hingga mencapai ketinggian sekitar 4 meter. Air dengan cepat meredam permukiman warga, menimbulkan kepanikan serta merusak ratusan rumah penduduk. Sejumlah desa yang terdampak antara lain adalah Desa Tongute Ternate, Gamlamo, Gamici, Duuno, dan Goin. Ratusan kepala keluarga terpaksa mengungsi sementara ribuan jiwa dilaporkan terdampak akibat bencana tersebut. Sejak menerima laporan dari masyarakat, jajaran kepolisian langsung bergerak ke lokasi. Satuan Samapta Polres Halmahera Barat berkoordinasi dengan BNPB, TNI, dan instansi terkait untuk melakukan evakuasi warga ke tempat yang lebih aman. Selain evakuasi, petugas gabungan juga membersihkan material kayu dan lumpur sisa banjir, serta membantu warga yang membutuhkan perawatan medis dengan mengantar ke puskesmas terdekat. Pemerintah daerah turut menyalurkan bantuan logistik dan mendirikan posko serta tenda darurat bagi warga terdampak. Dari Humas Polda Maluku Utara melaporkan untuk Polri TV. Demikian informasi dapat kami sampaikan. Saya Bribtu Alma, Polda Maluku Utara, melapor untuk Polri TV. Pemirsa, sebuah pohon tumbang akibat cuaca ekstrim menghalangi akses jalan di depan Mako Polres Singkawang pada Kamis 8 Januari 2026. Peristiwa tersebut sempat mengganggu arus lalu lintas dan aktivitas masyarakat melintas di lokasi kejadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam presisi. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata, arus, arus, arus. Pemirsa, pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2026, sebuah pohon tumbang akibat cuaca ekstrim di Jalan Firdaus Haji Rais 2 Kota Singkawang. Dengan mengetahui kejadian tersebut, personel Polres Singkawang dengan sigap turun ke lokasi untuk melakukan pengamanan dan penanganan lebih awal. Mengetahui adanya kejadian tersebut, personel Polres Singkawang dengan sigap turun ke lokasi guna melakukan pengamanan dan penanganan awal. Kehadiran personel kepolisian bertujuan untuk memastikan keselamatan pengguna jalan serta mencegah terjadinya kemacetan maupun potensi kecelakaan lalu lintas.
Personel Polres Singkawang bersama warga sekitar kemudian melakukan gotong royong membersihkan pohon tumbang yang menutup badan jalan dengan menggunakan peralatan seadanya. Batang dan ranting pohon dipotong serta disingkirkan ke sisi jalan agar tidak mengganggu pengguna jalan. Selain melakukan pembersihan, personel juga mengatur arus lalu lintas selama proses evakuasi pohon berlangsung. Hal ini dilakukan agar kendaraan tetap dapat melintas dengan aman dan tertib, serta meminimalisir risiko kecelakaan di sekitar lokasi kejadian. Kegiatan gotong royong tersebut mendapat respons positif dari masyarakat. Warga mengapresiasi kesigapan personel Polres Singkawang, walaupun masih hujan deras langsung turun dengan cepat hadir dan bekerja sama warga masyarakat dalam mengatasi dampak pohon tumbang akibat cuaca buruk. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Bribda Nenda dari Bituhumas Polda Kalbar melaporkan untuk Polri TV. Sampai jumpa, salam presisi. Sementara itu, pemirsa, Polres Pd Jaya, Polda Aceh mengerahkan 1 unit alat berat ekskavator untuk mempercepat pemulihan pasca banjir di Kabupaten Pd Jaya. Alat berat difokuskan untuk membersihkan lumpur di fasilitas umum, khususnya sarana pendidikan, agar aktivitas masyarakat dapat kembali normal. Polres Pd Jaya Polda Aceh mengerahkan 1 unit alat berat ekskavator untuk mempercepat pemulihan pasca banjir di Kabupaten Pd Jaya. Alat berat ini difokuskan untuk membersihkan lumpur di fasilitas umum, khususnya sarana pendidikan, agar aktivitas masyarakat dapat kembali normal. Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat terdampak banjir, Polres Pd Jaya mengerahkan 1 unit ekskavator untuk mempercepat proses pemulihan pasca bencana. Pengerahan alat berat ini dilepas langsung oleh Kapolres Pd Jaya AKBP Ahmad Faisal Pasaribu pada Jumat pagi. Ekskavator tersebut merupakan unit kedua yang dikerahkan Polres Pd Jaya setelah sebelumnya 1 unit ekskavator mini telah lebih dahulu bekerja di lapangan. Penambahan alat berat ini diharapkan dapat mempercepat pembersihan lumpur yang menghambat aktivitas masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Polres Pd Jaya melakukan kembali pembersihan di daerah Ummul Aiman 3, Kecamatan Murah 2 pada hari Jumat tanggal 9 Januari 2026. Kami dari Polres Pd Jaya ini melakukan pembersihan di daerah untuk memulihkan kembali pasca banjir di Kabupaten Pd Jaya. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi amal ibadah kita semua. Pada tahap awal, ekskavator dikerahkan ke Yayasan Pendidikan Islam Ummul Aiman 3 di Gampong Monasah B, Kecamatan Morah 2. Di lokasi ini, alat berat bekerja membersihkan sisa lumpur banjir agar proses belajar mengajar dapat kembali berjalan dengan aman dan nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuku Muhammad Al-Mustafa, pimpinan Daerah Mahasiswa Ummul Aiman 3 Meletup Pd Jaya. Dengan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian yang telah berkontribusi memberikan bantuan alat berat dan juga tenaga untuk membersihkan area tempat belajar, di mana ini cukup membantu kami untuk pemulihan dan pembersihan ruang belajar dan tempat tinggal anak-anak, karena dengan hadirnya kontribusi ini upaya untuk kita pulihkan kondisi psikologis anak-anak yang terdampak ini sangat-sangat membantu, dan juga lewat pesan-pesan agama juga nanti akan kita usahakan untuk mentreatment, membuat terapi di mana kondisi psikologis anak-anak yang terdampak bisa dipulihkan kembali. Maka kami ucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian yang telah berkontribusi memberikan alat berat, bantuan alat berat dan juga tenaga kepada kami yang terdampak di daerah Mahasiswa Ummul Aiman 3. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolres Pd Jaya dan juga kepada Bapak Kapolda yang berkenan membantu kami, khususnya kami di pesantren daerah Mahasiswa Ummul Aiman 3,
dengan hadirnya kontribusi daripada Bapak Kapolres dan Bapak Kapolda, ini sangat membantu untuk pemulihan dan pembersihan area di tempat belajar dan juga di tempat mereka beribadah. Ini sangat-sangat membantu. Maka dari kami haturkan terima kasih yang sangat banyak kepada Bapak Kapolres dan juga kepada Bapak Kapolda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polres Pidijaya menegaskan setelah pembersihan di lokasi pendidikan selesai, eskavator akan dipindahkan ke lokasi lain yang juga membutuhkan penanganan serupa. Langkah ini menjadi bukti kehadiran Polri tidak hanya sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai pelayan dan pengayom masyarakat dalam situasi bencana. Dari Tim Humas Polres Pidijaya Polda Aceh melaporkan untuk Polri TV. Beralih ke informasi berikutnya pemirsa, Polri bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATKR RI menyampaikan perkembangan penanganan laporan hasil analisis atau LHA dalam kasus perjudian online. Total nilai uang dan aset hasil kejahatan yang berhasil diamankan mencapai 96,7 miliar rupiah. Dalam penyampaian perkembangan kasus yang disampaikan oleh Dirtipid Siber Bareskrim Polri, Brigjen Polisi Himawan Bayu Aji, pada Rabu 7 Januari 2026 dijelaskan LHA dari PPATK dikembangkan menjadi 3 laporan polisi. Penanganan dilakukan melalui mekanisme Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 sebagai langkah hukum untuk merampas aset hasil kejahatan. Dalam penanganan laporan polisi ini telah dilakukan 3 tahap penyitaan, yaitu pada tahap pertama dan kedua telah dilaksanakan pada April dan Juli 2025, dan penyitaan tahap ketiga yang saat ini kami sampaikan kepada rekan-rekan sebesar 33.877.316.318 rupiah dari 142 rekening. Kemudian yang kedua, laporan polisi nomor LPA 10 3 Romawi 2025 SPKT Bareskrim Polri tanggal 23 Juli 2025 yang berkaitan dengan website judi online Kedai 69, melakukan penyitaan sebesar 92.645.089 rupiah dari 15 rekening. Kemudian ketiga, laporan polisi nomor LPA 23 7 Romawi 2025 SPKT Bareskrim Polri tanggal 23 Juli 2025 yang berkaitan dengan website judi online Abadi Cash. Dalam penanganan LHA tersebut, penyidik menyita dana dari ratusan rekening serta mengamankan aset fisik berupa 2 unit kendaraan roda 4. Seluruh aset ini berasal dari aliran dana situs perjudian online. Untuk barang bukti uang tunai yang ini sudah dilakukan penetapan oleh pengadilan, sehingga jumlah total dari konferensi pers pada hari ini adalah 96.777.881 rupiah. Kemudian kepada rekan-rekan kami sampaikan perkembangan seluruhnya LHA PPATK di tahun 2025 sampai dengan 2026 Januari ini, yaitu 51 laporan hasil LHA, analisis PPATK, yang 17 LHA diterima langsung oleh Cyber Bareskrim Polri dan 34 LHA yang merupakan limpahan dari Direktorat Eksus Bareskrim Polri dan ditangani oleh Cyber Bareskrim Polri. Polri menegaskan penindakan terhadap perjudian online tidak hanya berfokus pada penangkapan pelaku, namun juga menyasar pada pemutusan aliran dana dan perampasan aset sebagai bentuk efek jera dan perlindungan masyarakat. Tim Liputan Polri TV. Pemirsa Presisi yang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.